Halo teman-teman. Nah, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial. Jadi Pak Michael namanya, ini merupakan seorang ahli elektro. Jadi beliau adalah lulusan dari teknik elektro, namun mengerti banyak banget nih teman-teman tentang pengobatan karena beliau sebelumnya belajar sendiri karena pernah mengalami suatu penyakit. Nah, mungkin bisa diceritakan gimana nih Pak ceritanya dan apa yang Bapak alami sampai sekarang nih ternyata Bapak bisa sembuh tanpa obat ya. Jadi ini namanya meretas tubuh dengan teknologi. Keren banget ya teman-teman. Oke, boleh ceritain ya Pak ya? Ya, jadi ini cerita kan balik ke 2017 ya. Jadi 2016 itu 1 tahun sebelumnya saya jatuh. Kemudian saya itu dipijit oleh tukang pijit ngaur lah itu. Dan waktu setelah dipijit, paha saya itu bengkak biru. Kemudian saya ke totalnya 4 dokter, 6 dokter malah. Totalnya 6 dokter itu saya ada ke PIK, ke Abdi Waluyo, dan ke Omni untuk mencoba mengobati bengkak saya. Dan waktu itu saya kira saya kena HNP gitu ya, karena pinggang saya juga sakit. Jadi saya ke 6 dokter plus ke 2 sinse akupuntur plus satu ke tukang pijit tadi itu ya. Nah, terus kemudian setelah 8 bulan ya, saya tidak ada perbaikan di Jakarta atau di Indonesia. Saya ke Pineng, ke Adventist Pineng. Nah, di Adventist Pineng ini saya di sana juga penyakit saya ini memang penyakit aneh. Ya, itu sarkoma. Sarkoma itu kanker otot. Nah, di Pineng, di Adventist juga saya ketemunya sama banyak dokter. Jadi pertama saya ke ortopedi, setelah dari ortopedi saya ke saraf, setelah dari saraf ke bedah, setelah dari bedah saya ke onkologi. Nah, jadi perjalanannya di Pineng juga saya masuk bulan Mei, baru Juni saya dioperasi. Jadi 1 bulan saya di Pineng itu. Nah, kemudian ceritanya operasinya itu berjalan lancar ya, 7 jam. Nah, kemudian setelah saya keluar dari kamar operasi, 5 hari kemudian itu ada apa namanya bakteri infeksi. Jadi dia pakai suction ya, dia sedot bagian yang pernah dioperasi di paha saya itu disedot. Nah, dia dokter Prashan bilang bahwa kalau cairannya warnanya selain hijau aman. Ya, jadi kalau cairannya sudah hijau yang keluar dari suction itu, ini harus segera masuk kembali ke teater, ke kamar operasi untuk dibersihkan. Infeksi Nah, soalnya. infeksi ya. Ya. Nah, 5 hari setelah saya operasi besar, saya masuk lagi ke kamar operasi karena hijau keluar. Nah, itu antibiotik udah ditambah tuh ya. Kemudian 5 hari setelah 5 hari itu saya balik lagi dioperasi 1 jam lah ya, bukannya dioperasi, dibersihkan ya itu ya. Nah, setelah dia balik lagi, uh, 5 hari kemudian keluar lagi itu infeksinya. Saya sampai komplain, kok bisa begini? Ini namanya rumah sakit bersih, kok bisa keluar infeksi karena bakteri yang ada di kamar operasi? Karena saya kan nggak kemana-mana, sehari-hari saya ada di ranjang aja. Sakit. Iya, Ya. ya nggak kemana-mana saya. Nah, akhirnya si dokter Prashan itu bilang bahwa ini infeksi ini disebabkan oleh bakteri ganggang ya, semacam bakteri yang bisa hidup tanpa sinar matahari, dan itu paling susah untuk diatasinya. Diobati. Ya, Ya. diatasinya susah. Jadi saya totalnya masuk kamar operasi itu pertama 7 jam, kedua setelah 5 hari 1 jam, ketiga setelah 5 hari kemudian 1 jam lagi, dan saya disuntik
antibiotik itu udah 1000 gram. Ya, jadi pokoknya ini ya Pak ya, maksudnya udah bener-bener sangat, ya sampai harus berkali-kali dan juga harus dapat antibiotik dosis tinggi Ya, gitu ya Pak. ya. Jadi lalu gimana tuh Pak? Itu udah setengah mati kan kalau ceritanya gitu kan. Nah, kemudian saya bisa melewati masa kritis ini, kata dokter Prashan. Kalau lu sekali lagi kena infeksi, udah nggak ada obatnya. Ya, karena 1000 miligram itu udah paling tinggi antibiotik. Saya bilang, let's pray. Berdoa supaya jangan masuk lagi untuk yang keempat kalinya. Nah, jadi puji Tuhan lepas saya dari infeksi yang keempat kalinya gitu ya, ketiga kalinya atau keempat kalinya. Nah, kemudian akhirnya setelah 2 minggu saya disuruh pulang. Itu pertama kali saya balik ke Indonesia. Jadi dia bilang, oke, kalau sudah selesai semuanya ini, silakan balik dulu deh ke Jakarta. Ya, nanti 2 minggu kemudian baru balik lagi untuk di radioterapi, radiasi, ya, selama 30 hari katanya. Udah, saya balik ke Indonesia. Itu juga masalah ya, karena luka saya itu kayak benanah gitu ya. Kayak benanah, ya. Ya, jadi tidak ada dokter di Indonesia yang bisa nanganin itu juga. Jadi ya udah, saya dalam keadaan benanah gitu karena memang kebetulan cuma gatel aja. Ya udah, saya biarkan aja. Nah, akhirnya awal Agustus saya balik lagi ke Pineng untuk di radioterapi. Nah, sebelum di radioterapi saya bersihkan lagi yang nanah-nanahnya itu. Jadi tadinya mestinya masuk hari ini, ternyata dia kasih spare 3 hari baru bisa masuk ke radioterapi, dan setelah itu baru di radioterapi selama 30 hari. Jadi saya menginap di hotel, kemudian setiap hari saya datang 15 menit, saya balik lagi ke hotel. Jadi 100% pengangguran. Saat itulah sebetulnya yang menyebabkan saya belajar. Ya, karena saya punya banyak waktu, cuman tinggal beli kuota aja ya, itu. Tinggal beli kuota aja, jadi saya bisa belajar segala macam. Saya mempelajari semua, ini penyakit saya apa sih, kok begini, aneh-aneh begini ya. Sehingga akhirnya begitu balik ke Indonesia, secara umum saya udah bisa mengetahui, penyakit saya ini kayak begitu. Nah, yang tidak saya perhitungkan adalah dampak. Jadi karena saya minum banyak obat-obatan dan sebagainya, dampaknya itu malah di luar dugaan saya. Ya, jadi paling tidak ada 10 gejala yang saya alami pada saat itu. Ya. Gejalanya itu betul-betul gejala yang memang sulit untuk diatasi. Ya, jadi yang pertama itu saya tidak kuat jalan lebih dari 50 meter. Jadi kalau udah jalan 50 meter, saya mesti cari bangku. Saya waktu itu juga masih pakai kursi roda ya. Kemudian pada saat itu saya masih belum bisa naik ke pesawat terbang. Jadi harus didorong gitu ya Pak ya, pakai diangkat naik ke atas. Ya, diangkat naik ke atas. Ya. Di tangga pesawat itu ya, karena bisa jalan. Ya, karena ada beberapa kali AirAsia yang di Jakarta tidak pakai Garbarata. Ya. Nah, kemudian kakinya itu berarti kan posisi bengkak sekali ya Pak, sampai maksudnya sampai berapa kali, 2 kali gitu atau berapa Pak dibanding yang kaki yang normal? Enggak sampai 2 kali sih, tapi gede sekali. Dan itu kan persoalannya jalan darah yang turun dan jalan darah yang naik tidak seimbang ya. Karena femoral arterinya kan diobrak-abrik ya.
iya, iya, iya. Ya, makanya kaki saya itu bengkak. Jadi kalau saya duduk atau berdiri, itu saya mesti cari yang lunak-lunak supaya saya bisa bisa duduk nyaman. Hmm, Ya. iya, iya, Pak. Nah, kemudian saya pingsan 2 kali Hmm. Itu di pesawat gitu, Pak? Atau maksudnya selama di apartemen saya. Pingsan 1 kali di apartemen? apartemen, 1 kali lagi di Bandung waktu saya lagi acara. Hmm. Kenapa? Iya, iya. Pingsannya itu tiba-tiba gitu, Pak, tanpa Iya, tanpa maksudnya sebab. nggak ada pusing atau misalnya Ya, sebelumnya ada pertamanya gejala. keringat dingin. Hmm. Pertamanya keringat dingin, kemudian tiba-tiba pingsan aja. Nah, tapi ada 1 kali yang pingsan saya nggak tahu. Jadi mungkin jam 2, jam 3 pagi saya pingsan, saya baru diketahui setelah jam 10 pagi. Ya, Oh, saya ada janji sama teman saya jam 8, ternyata dia nunggu aja di lobi apartemen dan mm-mm. belum keluar-keluar, sampai akhirnya dia panggil anak saya untuk masuk dan saya dibawa ke rumah sakit. Itu di rumah sakit nggak diketahui kenapa? Atau ada gejala Uh, gula rendah atau HB? dibilangnya sih tekanan darah tinggi. Oh, iya, iya, iya. Ya, tekanan darah tinggi. Kemudian uh, dia bilang tekanan darah tinggi, makanya dikasih obat. Saya ke Hmm, Siloam Kedoya itu ya. Saya dikasih mm-mm. obat, banyak sekali obatnya. Nah, kemudian gara-gara minum obat tekanan darah tinggi itu, gula darah saya naik. Dan Mm-mm. beberapa saat kemudian juga saya kena vertigo. Jadi kena Hmm, vertigo lagi, melintir, nggak bisa apa-apa, sehingga akhirnya pokoknya kacau lah pada saat itu ya. iya. Maaf, Saya Pak. Sebentar nanya. Kenapa Bapak bisa yakin itu gara-gara obat? Yang Bapak jadi vertigo, terus jadi tadi Bapak bilang keluhan yang tadi itu. Maksudnya kenapa kok sampai mikir gara-gara obat itu gitu, Pak? Mungkin bisa diceritain. 58, waktu itu saya masih 58 apa 59 ya umur saya ya. Mm, Itu saya nggak pernah sakit vertigo, nggak pernah kena tekanan darah tinggi, nggak pernah kena gula darah. Saya nggak mm, pernah sakit. Saya kan di periode 2000 sampai 2012 itu saya keliling Indonesia, bahkan saya ke Sudan ya, saya sampai sempat di vaksin 12 macam tuh waktu saya ke Afrika di Sudan. Nggak pernah mm. sakit, nggak pernah sakit. Tapi kenapa pada saat itu tiba-tiba saya jadi keluar semua penyakit? Hmm, obatnya jadi apa itu? Apa karena terlalu banyak tadi yang Bapak bilang obatnya banyak banget itu ya, Pak ya? Dari Bapak. Betul. Jadi saya dikasih obat pengencer darah, saya dikasih obat tulang ya, Fosamax yang mesti diminum seminggu sekali. Kemudian gaya hidup saya juga belum berubah. Agustus 2018 ya, dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Agustus 2018 saya latihan cenci di Pakubuwono Residen. Jadi ada kira-kira 50-60 orang lah ya yang latihan situ dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Hmm, Nah, itu pertama kalinya saya bisa duduk tidak kerasa sakit dari jam 5 sampai jam 10 malam pada saat saya cenci itu. Setelah saya cenci, ya itu kan 12 hari. Setelah 1 minggu, saya merasakan dampaknya. Oh, saya jadi bisa jalan 100-200 meter, saya bisa jalan. Wah, canggih nih saya bilang ya. Ini ilmu apa ini? Karena kalau dilihat kan cuma napas-napas-napas gitu aja. iya, iya, iya. Tapi Eh, dokter instrukturnya itu tidak menjelaskan secara gamblang. hmm, Bahkan saya mau potret-potret presentasinya nggak boleh, saya mau hmm. rekam nggak boleh. Ya, jadi saya disuruh telan aja apa yang saya terima ditelan, dan begitu dirasakan, oh iya benar 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 benar. Saya pelajari, ini apa ini gitu ya. Nah, waktu waktu itu kan saya nggak tahu apa-apa sama sekali tentang yang namanya akupuntur atau TCM atau cenci itu sendiri juga saya nggak tahu, sama sekali nggak tahu.
Nah, 2019 itu kan Agustus 2018 ya. 2019-nya saya ini ketemu sama temen saya. Terus dia bilang, lu pakai ini deh, LiveWave. Pakai stiker katanya, tinggal tempel. Nah, ini lebih aneh lagi, tinggal tempel. Dia bilang, gua udah dioperasi tulang belakang HNP, dan waktu itu dia mau ke Machu Picchu, yang gunung paling tinggi itu. Jadi dia 12 hari setelah dioperasi tulang belakang, dia minum dia pakai itu LiveWave dan dia bisa naik ke paling tinggi. Iya, iya. Itu apa lagi tuh Pak? LiveWave mekanismenya apa? Nah, yang juga mekanismenya itu gimana, itu sebenarnya gimana? Kan Bapak katanya nih mempelajari nih, gimana sih sebenarnya kok bisa gitu Pak? Ya, jadi nanti gini, jadi saya kan dapat itu, saya pakai, ternyata sama. Nah, kesulitan saya itu dengan Cenci adalah saya mesti duduk minimal 2 jam untuk saya bisa jadi sehat. Kalau saya lupa aja, ya, maka otomatis saya nggak bisa nggak bisa dapat kesehatan yang mumpuni gitu. Nah, begitu saya dikasih LiveWave itu, kok ini efeknya sama gitu, sama yang namanya Cenci. Ya. Padahal beda banget ya Pak. Maksudnya yang satu kan tadi Bapak bilang napas katanya. Ya. Yang satu cuma tempel koyo. Maksudnya kayak kata Bapak kayak koyo gitu ya. Iya, betul. Itu gimana caranya Pak? Maksudnya mekanismenya gimana sih sebenarnya? Itu dia. Jadi Maret 2019 saya dapat itu barang. Saya coba dan saya merasakan, wah, enak nih. Nah, kira-kira September 2019 saya cari guru akupuntur. Jadi saya belajar privat akupuntur 2019. Nah, dari belajar privat itulah saya baru mengetahui bahwa antara Cenci dengan LiveWave ini punya kesamaan. Kesamaannya apa? Yaitu bahwa di dunia kesehatan yang zaman sekarang, yang dipakai sebetulnya yang paling efektif adalah titik-titik akupuntur. Karena titik-titik akupuntur ini merupakan database ya, statistik database yang sudah dikumpulkan 2.500 tahun. Jadi mestinya pasti benar gitu. Nggak bakal salah. Saya baru dapat ini jurnalnya dari peneliti yang namanya CPONG. Hasil penelitiannya tahun 2021. Baru ya berarti ya Pak? Baru, ya. Nah, saya pelajari yang kayak beginian, Cenci, itu kan dari 2018, 2019, ya. Nah, ini ternyata teori dia tentang yang namanya Cenci adalah ATP di mitokondria. Ya, jadi mitokondria, mitokondria ini kan powerhouse. Baterai tubuh kita, baterai sel. Baterai ya. Nah, itu sama dengan yang namanya Cenci, hasil akhirnya ya. Jadi mitokondria itu menghasilkan ATP kan. Nah, ATP ini adalah yang disebut Cenci. Ya, Cenci ini adalah gabungan dari udara, ya. Kemudian ini tuh dia sebutnya rice ya. Karena orang Cina zaman dulu makannya kan nasi. Ya. Rice plus udara jadi Qi. Jadi Qi. Oh, keren ya. Ini huruf China aja bisa menunjukkan ya, Pak ya. Iya. Makanan sama udara gitu ya, Pak ya, energi. Iya, makanya ini betul-betul teori yang diilmiahkan gitu. Teori Cina yang 2.500 tahun yang lalu. Bahkan kalau Cenci ini kan sebenarnya 5.000. Tahu itu kan udah 5.000. Nah, jadi apa yang disebut Cenci itu ya adalah ATP di kedokteran barat. Jadi dengan begitu udah jelas deh bahwa yang saya pelajari Cenci ataupun yang saya pakai LiveWave ini adalah merupakan betul-betul suatu terobosan. Nah, kemudian sekarang saya tinggal sampaikan itu apa tuh LiveWave ya. Jadi
live wave ini adalah infrared yang keluar dari dalam tubuh, kemudian dia tempel patch, dia tempel stiker, dan dipantulkan kembali ke dalam tubuh. Waktu dipantulkan, warnanya dirubah. Karena infrared itu kan Meiji Hibiniu ya. Ya, ada merah, jingga, dan sebagainya. Nah, penemunya live wave ini, David Smith, itu sebetulnya seorang sarjana elektro juga. Ya, jadi dia itu bukannya dokter. Dia itu menemukan bagaimana sinar infrared ini jika dipantulkan oleh kayak kaca ya, kristal, ini bisa dirubah panjang gelombangnya. Dan panjang gelombangnya ini akan menentukan penyerapan hormon. Ya, jadi panjang gelombang sekian ini larinya ke DNA. Panjang gelombang sekian ini larinya ke hemoglobin. Panjang gelombang sekian larinya kemana? Nah, dia itu mungkin dia collab sama dokter kesehatan sehingga bisa menemukan resep ini panjang gelombangnya mesti kayak apa. Si live wave ini yang cuma nempel saja, dan kalau diperhatikan kan ini tuh nempelnya juga di titik-titik akupuntur nih. Ya, ini Sancong, ini Guanyin, ini Susan Lee, ini Yintang, ini apa sih namanya? Saya lupa nama Cinanya. Ini perikardium lah ini. Ya, jadi dia itu ditempel di titik-titik meridian akupuntur. Karena kalau saya bilang ini adalah perikardium nih, meridian perikardium, perikardium kan ada di tengah sini. Iya, di agak kiri. Iya, dia tempelnya di sini. Buat apa ini? Nah, konsepnya adalah energi. Jadi dia tarik-tarik energinya dari sini, ditarik ke sini, ditarik ke sini, ditarik ke sini, sehingga sumbatan yang berada di seluruh meridian hilang. Maaf tadi Pak nanya, berarti ini infrared yang di dalam tubuh kita sendiri ya? Atau memang si koyoknya itu tadi live wave itu ada infrarednya? Koyoknya. Jadi koyoknya itu hanya kristal, kaca buat mantulin. Ya, waktu dia mantulin, dia robah panjang gelombangnya. Nggak kepikir ya? Nggak kebayang ya? Masih agak, masih agak memang sulit dipahami sih Pak. Ya, waktu saya pelajari juga kan, mana mungkin. Tapi persoalannya saya pakai, saya rasakan, dan saya bisa sembuh dari segala penyakit yang tadi saya sampaikan. Itu ada 10 macam penyakit, sembuh semua. Dan tanpa obat. Jadi kalau saya mau tidur, saya tempel ini di sini. Di alis ini. Ini nih. Ya. Setiap hari, Pak? Iya, kalau mau tidur. Kenapa? Saya tempel di sini. Karena ini buat saya bisa mendapatkan deep sleep yang lebih panjang. Itu ngefek ya, Pak ya? Efek. Kenapa tempel di sini? Ini kan kalau tembusannya tembusan ke dalam, terus di atas jadi cross-nya ya, simpangnya itu ada pineal gland. Pineal gland itu kan bergetar sesuai dengan getaran bumi, 7,34 Hz. Kalau pineal gland kita ini bergetarnya lebih dari getaran bumi, artinya kita lagi sibuk, lagi marah. Kalau getarannya kurang dari getaran bumi, kurang dari 7,3438 ya kalau nggak salah. Itu berarti kita lagi sedih, kekurangan energi. Nah, begitu ditempel di titik ini ya, di sini nih, otomatis dia ini akan menjadikan kayak semacam anti peradangan. Jadi mengupayakan supaya si pineal gland-nya ini bergetar dengan atau sesuai dengan frekuensi bumi. Dan itu bukannya teori kedokteran ya. Iya. Memang nggak ada dipelajarin sih. Ya, itu bukannya teori kedokteran, itu teori TCM.
Mm, mm. Iya, iya, Pak. Eh, Menarik ya, karena ini ilmu yang bagi saya sangat baru sih. Jadi karena eh, kalau dari kedokteran itu kan kita hanya taunya ya ini aja ya Pak ya. Maksudnya pola makan. Ya nanti kalau ada orang sakit ya Ya, dilakukan operasi, ya, kemo, betul. Ya, atau ya obat-obatan ya misalnya kencing manis ya udah obat kencing manis. ya, Simptomatik biasa pengobatannya. iya, betul, betul. Jadi tanpa mempertimbangkan yang tadi itu energi apa meridian. Tapi Iya, itu biasanya lama mungkin ya Pak ya prosesnya sampai Bapak benar-benar lepas obat itu. Harus berapa eh waktu biasanya? ya, karena gini ya, kita awal-awalnya nggak tahu apa sumbernya. Hmm, Ya, awal-awalnya saya hanya menangani gejalanya aja. Jadi kalau saya sakit saya tempel, kalau saya muntah saya tempel. Tapi kan kita tidak tahu rootnya, asalnya. Kenapa saya bisa penyakitnya. muntah? Kenapa Hmm. saya bisa muntah? Kenapa saya bisa pusing? Nah, itu butuh waktunya adalah untuk mencari itu. Nah, Pak, itu kan tadi kan cerita Bapak ini mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, Hmm. bagaimana kalau misalnya ada orang yang ingin juga memakai seperti yang Bapak pakai Live Wave itu bisa menghubungi Bapak ya. Nanti mungkin saya izin kasih nomor Bapak berarti ya. Ya, ya, Thank you banget Pak ya. Michael untuk Oke, kesempatan kita berbincang-bincang di hari ini. siap. Semoga info ini bermanfaat untuk semua teman-teman di channel YouTube saya. Semoga juga bisa nanti berkomunikasi juga untuk membantu teman-teman yang lain yang membutuhkan. Ya, terima Ya, kasih banyak Pak oke. Michael untuk Ya, kesempatannya saat ini. ya. Ya, kasih. Ya, Bye-bye. bye-bye.